Masih bersama saya Adini dan kembali kami sampaikan berita Padang hari ini. Polisi tangkap pelajar yang akan lakukan tawuran. Ibu rumah tangga curi barang di toko swalayan terekam kamera pengintai. Buron ke Jakarta, pencuri onderdil mobil ditangkap polisi. Mahasiswa itu, yang ibu bilang terima kasih mahasiswa, bukan mahasiswa dia itu. Mana dia sekarang? Situasi lari dia. chaos seperti itu, dia lari naik motor. Ratusan polisi Sabtu siang memenuhi halaman Masjid Raya Sumatera Barat. Mereka ditugaskan untuk menyuruh pulang warga Air Bangis yang telah menempati masjid itu sejak seminggu lalu. Namun upaya persuasif yang dilakukan polisi ditentang warga. Mereka enggan meninggalkan area masjid karena masih menunggu kabar dari perwakilan mereka yang sedang berdialog dengan Gubernur Sumatera Barat. Warga yang didominasi kaum ibu dan anak-anak ini didampingi polisi memasuki bus yang telah disediakan dan akan diantarkan kembali ke daerahnya di Air Bangis, Pasaman Barat. Namun saat akan dipulangkan, terjadi kericuhan antara warga yang didukung mahasiswa dan LSM yang menolak dipulangkan dengan polisi. Mahasiswa dan anggota LSM yang menolak pemulangan ditangkap, sedangkan warga yang menolak pulang dipaksa naik ke dalam bus. "17 orang ditangkap polisi dan dibawa ke Mapolda Sumbar untuk pemeriksaan lebih lanjut. Pemulangan paksa ini diduga karena Masjid Raya Sumbar akan dijadikan tempat tausiah subuh mubarakah dengan Ustadz Kondang A. Agim yang digelar oleh Pemprov Sumatera Barat. Sementara itu, 10 orang perwakilan warga telah melakukan pertemuan dengan Gubernur Sumbar, Mahyaldi Ansyarullah. Namun hasil pertemuan tersebut belum diketahui oleh warga Air Bangis lainnya karena mereka sudah diusir pulang. Hari ini ada aksi lagi atau bagaimana? Ya, kalau untuk aksi ini kita tidak bisa memutuskan Pak, soalnya kita menunggu utusan dari sana. Berkemungkinan warga kami Pak dari sini kalau tidak ada keputusan nanti di sana, kami mendapatkan berkemungkinan warga kami tidak ada bisa yang pulang Pak. Nah, kami menunggu keputusan dari sana Pak. Kan kita ada tahapannya. Awalnya kita mengajak, kita himbau, Polwan tadi yang menghimbau. Mungkin rekan-rekan juga meliput tadi ya. Nah, ada yang mau, ada yang enggak, ada yang provokasi. Yang provokasi kita ambil, yang enggak mau, makanya kita angkut tadi. Nah, mereka nanti dibawa langsung ke Pasaman, ke Air Bangis atau gimana? Diantar ke Air Bangis, sampai ke rumah masing-masing. Nah, yang diangkut itu bagaimana Pak? Yang diangkut dibawa ke Polda, diminta keterangan kenapa mereka menghambat dan seterusnya. Sekitar 1.500 warga Air Bangis berunjuk rasa di kantor Gubernur Sumbar selama 6 hari terkait masalah lahan yang akan dijadikan proyek pembangunan strategis nasional. Karena belum mendapatkan solusi dan titik terang, ribuan warga Air Bangis ini menginap di Masjid Raya dan menjadikan masjid terbesar di Sumatera Barat itu sebagai posko mereka. Alfi melaporkan dari Padang. Coba Bapak bayangkan, kami dari Mendapatkan laporan warga adanya aksi tawuran 2 kelompok pelajar, sejumlah polisi bergerak cepat ke lokasi yang berada di Jalan Khatib Sulaiman, Kota Padang, pada Sabtu sore pekan lalu. Sesampai di lokasi, petugas membubarkan aksi tawuran tersebut dan menangkap beberapa pelajar dan 2 buah senjata tajam. Para pelajar ini dipangkas rambutnya oleh petugas di halaman Mapolresta Padang sebagai efek jera dan dipanggil orang tuanya untuk dilakukan pembinaan lebih lanjut dan membuat surat perjanjian tidak mengulangi perbuatannya. Sementara itu, Kanit Jatanras Polresta Padang, Ibtu Habib Fakanul menjelaskan, aksi tawuran para pelajar dan remaja di Padang ini dinilai sudah sangat meresahkan masyarakat.
Beberapa hari lalu, aksi tawuran remaja di malam hari dengan senjata tajam di tempat yang sama mengakibatkan seorang remaja terluka dan videonya viral di media sosial. Untuk saat ini kita mengamankan beberapa pelajar di Kota Padang terkait dengan masalah tawuran. Aksi-aksi mereka ini sangat meresahkan ya di Kota Padang ya, khususnya seperti yang kita tahu bersama, seperti video yang viral di Jalan Katib Sulaiman kemarin terkait pelajar, tawuran antar pelajar di Kota Padang ini sangat amat meresahkan masyarakat. Jadi kita dari pihak Satreskrim dan pihak Sabara Polresta Padang tetap melakukan penelusuran dan pengamanan terhadap tindak viralnya kasus tersebut. Hingga kini, polisi masih mengembangkan dan mencari pelaku tawuran yang mengakibatkan korban tersebut. Alfi melaporkan dari Padang. Dengan tenang, seorang ibu rumah tangga menyelinap ke meja kasir sebuah toko swalayan di daerah Sungai Bange, Kecamatan Koto Tangah, pinggiran Kota Padang. Tanpa memperhatikan kondisi di sekelilingnya, pelaku menggasak uang 4 juta rupiah serta beberapa barang kosmetik. Usai beraksi, pelaku keluar dengan tenang, seperti tak melakukan apa-apa. Namun semua aksinya terekam dengan jelas oleh kamera pengintai yang dipasang pemilik toko swalayan dan melaporkannya ke polisi. Berdasarkan rekaman tersebut, polisi dengan mudah mengenali pelaku dan menangkapnya. Pelaku yang merupakan seorang ibu rumah tangga berinisial NH, berusia 40 tahun, dan ditangkap polisi di rumahnya. Polisi juga menyita beberapa barang bukti dan sisa uang curian sebesar Rp41.000. Hasil pemeriksaan terungkap jika uang yang dicurinya telah digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Ibu rumah tangga dengan kerugian 4 juta rupiah yang dapat kita amankan pada saat kita melakukan penangkapan kepada tersangka. Sisa uang hasil pencurian sebanyak Rp41.000, rupiah, 2 buah barang pembelian hasil pencurian berupa 1 buah kosmetik. Nah, itulah hasil dari uang yang dicuri tersebut dibelikan ke barang-barang yang sudah kita amankan di rumah yang bersangkutan. Atas perbuatannya, pelaku dijerat dengan pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Alfi melaporkan dari Padang. Empat polisi yang berpakaian bebas ini bukanlah sedang pesiar, tapi mereka sedang menyusuri jalan tol lintas Sumatera usai menangkap David Abra di salah satu sudut kota metropolitan. David Abra dibawa ke Padang dan tiba di Mapolsek Koto Tangah pada Sabtu dini hari pekan lalu. David Abra, 42 tahun, warga Koto Tangah ini ditangkap polisi karena mencuri di bengkel mobil tempatnya bekerja pada bulan Juli yang lalu. David melarikan sejumlah onderdil dan peralatan bengkel milik tempatnya bekerja, lalu kabur ke Jakarta. Pencurian itu dilaporkan pemilik bengkel ke polisi. TKP itu di daerah Bepas, bengkel mobil. Saya perintahkan Kanit Reskrim segera menangkap pelaku di daerah Jakarta dan ditemui pelaku di rumah kontrakan. Barang bukti 1 buah dongkrak, 8 unit pompa KP75 dan 6 unit PTO, 1 unit kamera Isuzu dan 1 buah dongkrak dengan kerugian lebih kurang 30 juta. Kini pelaku dan barang bukti telah ditahan di Polsek Koto Tangah. Pelaku dijerat dengan pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Alfi melaporkan dari Padang.